warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani, NIM 3517017. Saya dari IAIN Pekalongan dan saya mengambil jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bimbingan penyuluhan Islam dalam menangkal seks bebas pada remaja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin. Yang pertama, mengenai apa sih seks bebas itu, dan yang kedua, apa sih penyebab terjadinya seks bebas itu, dan yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana bimbingan penyuluhan Islam dalam menangkal seks bebas pada remaja. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, mengenai apa sih seks bebas itu. Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ada suatu ikatan pernikahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu mengenai penyebab terjadinya seks bebas pada kalangan remaja. Yang pertama, perubahan sistem hormon pada diri remaja sehingga meningkatkan hasrat seksualitas pada diri remaja. Yang kedua, seringnya menonton video-video yang berunsur negatif di sosial media sehingga meningkatkan rangsang pada diri remaja tersebut. Yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua juga bisa menyebabkan terjadinya seks bebas. Yang keempat, iman yang dimiliki remaja tersebut sangat lemah sehingga dia bisa tergoyahkan oleh apapun itu, terutama ke hal-hal yang negatif. Yang kelima, sistem pergaulan yang ia anut. Yang keenam, yaitu lingkungan. Bagaimana sih lingkungan dia? Jika lingkungan dia ke arah negatif, maka seks bebas itu akan bisa lebih Oke, selanjutnya poin yang ketiga mengenai bimbingan penyuluhan Islam dalam menangkal seks bebas pada remaja. Yang pertama, penyuluh memberitahu kepada orang tua mengenai pendidikan seks harus diberikan sejak dini sehingga anak tersebut tidak terjerumus ke arah yang negatif. Yang kedua, dimana ketika anak menggunakan gadget, orang tua harus lebih selektif dan orang tua harus mengawasinya, apalagi jika gadget tersebut tersambung ke internet. Yang ketiga, iman yang diberikan orang tua harus lebih kokoh sehingga si anak tersebut tidak tergoyahkan imannya oleh apapun itu. Yang keempat, dimana dampak negatif kita beritahukan kepada orang tua dan anak tersebut mengenai apa sih dampak negatif ketika kita melakukan seks bebas. Lalu temuan pustaka penelitiannya ada 2 poin. Yang pertama, setiap remaja memiliki potensi untuk melakukan perilaku seksual. Dengan adanya bimbingan ini, maka bisa mencegah terjadinya seks bebas pada kalangan remaja. Yang kedua, faktor keluarga sangat penting dalam menangkal seks bebas pada remaja. Orang tua juga seharusnya memberikan bekal yang cukup untuk anaknya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif yang bisa merugikan si anak itu sendiri. Oke, lalu kritiknya ada 2 poin. Yang pertama, di mana pendidikan seks sejak dini itu penting dan itu salah satu penangkal agar tidak terjadinya seks bebas. Yang kedua, di mana orang tua ketika memberikan ilmu agama itu harus lebih kuat, lebih mendalam, dan lebih luas lagi untuk anaknya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Dan ilmu itu bisa untuk bekal mereka ketika mereka dewasa dan bekal untuk mereka juga ketika mereka di lingkungan luar atau berada jauh dari orang tua. Oke, lalu saran. Yang poin pertama, pendidikan seks harus diberikan sejak dini agar si anak bisa antisipasi atau itu bisa menangkal terjadinya seks bebas pada remaja, apalagi ketika si anak tersebut jauh dari orang tua. Yang kedua, di mana ketika sudah terjadi seks bebas, maka dampaknya itu terjadi pada diri anaknya sendiri
dan bisa juga ke orang tua dan bahkan ke keluarga mereka juga bisa. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dari pemaparan saya tadi. Yang pertama, dalam seks bebas pada remaja, peran orang tualah sangat penting karena di mana mereka harus memberikan pendidikan seks sejak dini. Lalu, mereka juga harus memberikan sekolah fasilitas yang baik untuk anak tersebut, di mana ketika si anak tersebut diberikan energi positif, maka mereka juga memiliki energi yang positif juga. Namun ketika lingkungan dalam sekolah tersebut negatif, maka bisa saja anak tersebut ke arah yang negatif, bahkan bisa melakukan hubungan seks bebas. Lalu yang kedua, ketika si anak tersebut diberikan kepercayaan oleh orang tua, sebisa mungkin jangan disia-siakan kepercayaan orang tua tersebut, karena jika kita tidak nurut atau melanggar apa yang orang tua kita ucapkan, kita bisa berdosa. Dan ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua kita, maka kita tidak boleh melarang. Oke, dari seluruh pemaparan saya tadi, saya mengambil 2 jurnal. Yang pertama dari Sutijo pada tahun 2013 mengenai bimbingan kelompok teknik homeroom untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang seks bebas. Yang kedua dari Hejir Tajhir pada tahun 2010 mengenai dakwah dan pengembangan kendali diri, upaya antisipasi kecenderungan seks bebas di kalangan remaja. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya sudah mendengarkan pemaparan saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.